البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kaidah yang keberapa? Indah ya Dimas. Kaidah yang ketiga, apa itu? Baik, bahwasanya zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sisi yang diketahui dan ada sisi yang tidak diketahui. Sisi yang diketahui adalah dari sisi apa? Maknanya. Sedangkan sisi yang kita tidak mengetahuinya dari sisi apa? Dari sisi kaifiyahnya. Nah, itu inti dari al-qa'idatu tsalitsah. Zawahirul nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Nah, sehingga ikhwanillah, pembahasan ini tentunya ada hubungan dengan kaidah sebelumnya dalam kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaidah yang keberapa, Riki? Yang intinya adalah dalam menetapkan suatu sifat kita harus menjauhi takyif di antaranya. Kaidah yang kedua bagaimana bunyinya? La fi itsbat sifat itu kan kaidah khusus. Nah, baik. Kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaidah yang kedua tentang zahir nusus, tidak boleh kita tahrif. Bukan takyif. Sekarang ketika menetapkan suatu sifat, berarti ini kaidah tentang sifat. Ketika menetapkan suatu sifat, kita harus menghindari dua perkara yang batil, yaitu tamtsil dan takyif. Nah, kaidah keberapa itu? Hendak Arif. Kaidah yang keenam. Baik, yalazamu fi itsbat as-sifat at-takhali an mahdhuraini 'azimain. At-tamtsil wa takyif. Nah, ini hubungannya erat dengan kaidah tersebut. Yaitu kaidah ketika dalam permasalahan adillah, ini hubungannya erat dengan kaidah yang keenam dalam penetapan sifat-sifat. Yaitu ketika kita menetapkan satu sifat di kaidah yang telah lewat, harus menjauhi apa? Tamtsil dan takyif. Demikian pula di sini ikhwanillah dalam nas-nas tentang sifat-sifat Allah. Nas itu berhubungan dengan apa? Dalilnya. Nah, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu dari sisi maknanya kita mengetahuinya, tapi dari sisi kaifiyahnya tidak kita ketahui.
Makanya ketika menetapkan sifat, tidak boleh kita menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kaidah-kaidah ini khanifillah dalam berkaitan erat satu sama lain. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini, Aba Zaid, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam ayat yang lain, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sisi pendalilannya, baik. Nah, bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khabarkan kalau Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di kalangan Arab yang mereka dituntut untuk memahami bimbingan yang diturunkan kepada mereka. Kalau seandainya maknanya diketahui, tidak ada faedahnya dipilih bahasa Arab dari bahasa yang lain. Dalil yang lain, indahnya Ja'far. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Sisi pendalilannya, diteruskan atau pendalilannya? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu terusannya. Sekarang sisi pendalilannya bagaimana? Na'am, bayyin lana. Baik. Yang menjadi syahid yaitu liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwasanya Al-Qur'an di antara hikmah diturunkannya agar manusia mentadabburi dan mengambil pelajaran. Tentunya tidak akan mungkin bisa mentadabburi dan mengambil pelajaran kalau tidak memahami maknanya. Sehingga jelas Al-Qur'an bisa dipahami. Baik. Sekarang kita masuk ikhwanifillah pada pendalilan secara akal. Qala al-'allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa amma al-'aqlu fali'anna min al-muhali an yunazzila Allah ta'ala kitaban aw yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin yaqsudu bihadzal kitabi wa hadzal kalami an yakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulul ma'na. Baik. Adapun pendalilan secara akal, perhatikan kalimat ini, dikarenakan merupakan perkara yang muhal, minal muhal. Perkara yang muhal itu maksudnya perkara yang mustahil. Muhal dengan mustahil dan ghairu mungkin itu sama istilahnya, Pak. Ya, jangan kita bingung. Muhal sama dengan mustahil. Sama dengan apa? Ghairu mungkin, tidak mungkin. Sama juga dengan apa? Apa yang lainnya lagi? Mumtani', ya. Jadi ini istilah-istilah yang sering keluar dalam pembahasan akidah, dalam asma wa sifat khususnya.
Nah, minal muhal, dikarenakan termasuk perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, an yunazzilallahu ta'ala kitaban, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kitab, atau yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yaqsudu bi hadzal kitabi wa hadzal kalami an yakuna hidayatan lil qalb wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulun ma'na. Yaitu perkara yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang dimaksudkan dengan kitab ini dan dengan kalam ini sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian disisakan atau tersisa pada perkara yang paling penting dan paling dibutuhkan, ternyata kok majhulul makna, ternyata kok maknanya tidak diketahui. Mungkin tidak mungkin. Allah turunkan Al-Quran, Rasulullah SAW berucap dalam hadis beliau. Tujuannya apa? Al-Quran turun di antara tujuannya apa, Wahyu? Sebagai ini tidak perlu berpikir, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah SAW berucap membimbing manusia juga sebagai petunjuk, ya kan? Fa inna khairal hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kedua-duanya adalah sebagai sumber petunjuk bagi manusia. Kemudian kok tidak dipahami maknanya. Kira-kira masuk akal tidak, Faisal? Tidak masuk akal, tidak mungkin, ya tidak. Sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin Al-Quran kemudian Sunnah kok tidak dipahami maknanya. Kenapa? Karena keduanya di antara tujuan utamanya sebagai sebagai petunjuk. Bagaimana bisa mengambil petunjuk kalau tidak dipahami maknanya? Itu intinya. Bimanzilatil hurufil hijaiyati allati la yufhamu minha syai'. Tidak mungkin. Keduanya tersebut, Al-Quran dan Sunnah itu maknanya tidak diketahui. Yang kedudukannya hanya berupa huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami sedikit pun. Mungkin tidak mungkin. Ini hanya yang mungkin perkataan-perkataan dukun. Ya, dukun al-Khanifina huruf hijaiyah tidak ada yang memahami kecuali sesama dukun atau dari kalangan bangsa jin. Ya, kalian lihat raja yang ditulis dukun-dukun itu, atau labelnya Pak Kiai tapi sebenarnya dukun, menulis raja. Tahu raja? Tahu enggak? Tahu enggak, Ridwan? Raja, ya kayak jimat ditulis di kertas. Kadang hurufnya kayak bahasa Arab tapi ada yang dibalik susunannya, tulisannya. Harusnya ain, kalau kita menghadap ke sini dia dibalik lagi. Jadi dibolak-balik enggak bisa dipahami maknanya. Apakah Al-Quran mungkin seperti itu? Hanya sekedar susunan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami maknanya? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li'anna dzalika minas safah allati ta'bahu hikmatullah ta'ala. Dikarenakan yang demikian itu merupakan kedunguan yang hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya enggan untuk terjatuh dalam yang demikian. Bertentangan dengan hikmah Allah. Paham? Baik. Faqad qala ta'ala fi kitabihi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah telah mengatakan tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya telah dikokohkan. Maksudnya ayat-ayat yang mungkin kokoh dari sisi susunannya, dari sisi bahasanya, dari sisi maknanya.
Nah, dari sisi mudahnya untuk dipahami, mudahnya untuk dihafal. Nah, dari uhkimat ayat itu maksudnya itqan di sini. Yaitu mungkin tidak ada cacat, tidak ada celah sedikit pun pada ayat-ayat Al-Quran. Tidak akan ada seorang dari kalangan ahli lughah, ahli bahasa setinggi apapun yang kemudian mengkritisi susunan bahasa Al-Quran. Karena memang semuanya muhkam, kokoh. Kemudian thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian dirinci, dijelaskan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Khabir. Al-Hakim zat yang maha bijaksana, yang semua hukum-hukumnya mesti ada hikmahnya, tidak ada kezaliman padanya. Al-Khabir zat yang maha mengilmui, maha tahu apa yang bermaslahat bagi hamba-hambanya, dan maha tahu bagaimana cara menjelaskan yang paling mudahnya. Ya tidak? Zat yang maha berilmu, ikhwanillah. Tentunya apa? Dia mengetahui yang akan disampaikan, juga bagaimana menyampaikan sehingga apa? Sehingga bisa dipahami oleh siapa saja yang dikehendakinya. Seorang dikatakan berilmu, tentunya akan lengkap kalau apa? Dia menghiasi diri dengan ilmu, juga diberi kemampuan untuk menyampaikan. Sehingga apa? Ilmu yang ada pada dia bisa diungkapkan dan manusia bisa mendapatkan faedah. Ini pada manusia. Dan seorang akan dicela walaupun apa? Hafalannya banyak. Hafalannya banyak, tapi cuman ditanya tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Ini tentunya ada kekurangan padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, tidak mungkin demikian keadaan. Tidak akan mungkin, karena dia zat yang paling tahu apa yang dibutuhkan hambanya, sehingga apa? Maha mampu untuk mengungkapkan kalam dengan apa? Ungkapan yang bisa dipahami. Sehingga kalau dikatakan Al-Quran ayat-ayat yang tidak dipahami, ini tentunya merupakan kebatilan yang nyata. Jadi intinya bagaimana? Siapa yang bisa mengungkapkan pendalilan secara akal ini? Kalian tuh. Ridwan, disederhanakan. Inti dari apa? Pendalilan secara akal untuk kaidah yang ketiga. Baik. Intinya demikian, Pak. Jadi ringkasnya pendalilan secara akal ini kalian perhatikan. Yaitu merupakan perkara yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan ucapan-ucapan beliau yang keduanya ditujukan sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya biarkan kalam tersebut tidak diketahui maknanya. Ibarat huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami sama sekali. Ini tentunya tidak mungkin. Karena yang namanya petunjuk, bagaimana bisa diambil petunjuk darinya kalau tidak dipahami? Kalau tidak dipahami. Baik, seorang ikhwanillah membuat papan pengumuman menunjuk arah. Baik, yang biasanya orang bikin papan arah. Baik, Pondok Al-Utsmani, panah ke selatan. Wah, ini kalian orang keren Ustaz, pakai panah. Baik, saya pengennya apa? Yang lain. Tandanya yang lain, ingin memberikan petunjuk tapi taib dengan tanda yang lain yang tidak bisa dipahami maknanya. Orang bingung. Wah, ini berarti sana, lurus saja. Dengan kode yang lain yang taib tidak dipahami oleh orang yang melihatnya. Ini tentunya tidak mungkin. Ini
orang akan mengatakan, goblok kali kamu, mau bikin petunjuk atau mau bikin orang kesesat? Ya tidak. Nah, ini secara akal sangat jelas. Secara akal sangat jelas. Yang penting antum mampu mengungkapkan hal tersebut. Karena istidlal dengan akal ikhwanillah dalam pembahasan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak ahlul bidah, mereka tergelincir dalam kesesatan bahkan kekufuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah dalam menggunakan akal. Maka kita harus mengembalikan akal mereka agar apa? Agar lurus. Sehingga apa? Harus kita gunakan pendalilan secara akal ini agar apa? Agar mereka kembali berpikir dengan jernih. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadhihi dalalatu as-sam'i wal 'aqli 'ala 'ilmina bi ma'ani nususis sifat. Ini adalah pendalilan secara sama dan secara akal tentang pengetahuan kita terhadap makna-makna nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum ikhwanillah, nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nas-nas yang bisa diketahui apanya? Bisa diketahui maknanya, mesti dengan dalil yang disebutkan di depan. Baik. Qala wa amma dalalatuhuma 'ala jahlina laha bi'tibaril kayfiyah faqad sabaqat fil qa'idati sadisah min qawaidis sifat. Adapun pendalilan baik dari dalil sam'i maupun akli tentang ketidaktahuan kita dari sisi kaifiyah, maka hal ini telah lewat dalam kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah sifat. Bahwasanya kita jahil, kita tidak tahu tentang kaifiyah suatu sifat. Di antara dalilnya apa, Ahmad? Dalil yang menunjukkan kalau kita ini jahil terhadap apa kaifiyah suatu sifat. Dalil sam'i. Nah, itu dalil-dalil di antaranya tentang apa kaidah yang ke-6, dirujuk lagi di sana. Dirujuk lagi. Di antaranya firman Allah, "Wa la yuhituna bihi 'ilma." Demikian pula ayat, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Tidak boleh kita berucap dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Dan tentang kaifiyah sifat Allah tidak ada penjelasan tentang ilmu hal tersebut. Baik, sekarang pendalilan secara akal. Nah, Ali. Yang suka. Nah. Terus nah itu lain itu. Itu tentang apa? Tentang tauqifiyah. Nah, bahwasanya pembahasan tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Sekarang yang berhubungan dengan apa? Tidak berilmunya kita tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendalilan secara akal. Bagaimana Pak? Nah, jadi secara akal yaitu apa? Bahwasanya kaifiyah suatu perkara, ya hakikat suatu perkara
mencakup kaifiyahnya dan yang lainnya. Ini tidak akan mungkin kita bisa mengetahui kecuali apa? Kecuali ketika kita melihat langsung atau mendapatkan khabar yang benar tentangnya atau melihat yang semisal. Dan ketiga jalan ini tidak ada pada pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah tidak didapati tiga hal tersebut, maka berarti kita tidak mengetahui kaifiyah sifat. Paham? Ini di antaranya. Diingat lagi di sana. Qala bihadza ulima butlanu madhhabil mufawwidhah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat. Maka dengan ini diketahui batilnya mazhab mufawwidhah. Al-mufawwidhah, yang mereka itu yufawwidun. Makna yufawwidun al-qanifillah yaitu apa? Menyerahkan. Yaitu sudah tidak usah kita bahas maknanya, sudah serahkan saja. Yang mereka menyerahkan ilmu tentang makna nas-nas sifat. Jadi mufawwidah al-qanifillah yang ini merupakan mazhab yang batil. Dikarenakan mereka apa? Yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat. Karena mereka menyerahkan ilmu tentang makna nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya mereka mengatakan bahwasanya maknanya sudah terserah Allah saja. Kita tidak tahu. Yang penting kita tetapkan lafadznya, tapi maknanya bukan urusan kita. Ini betul atau salah? Salah ya kawan. Cuman sayangnya mazhab yang seperti ini disangka oleh beberapa manusia, bahkan yang awalnya ahli kalam, dianggap itu adalah mazhab salaf. Baik. Makanya ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa yad'una kalam harakati. Wa yad'una anna hadza madhhabus salaf. Dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya inilah mazhab salaf. Dikiranya mazhab salaf ikhwanifillah yang penting menetapkan lafaz, kemudian apa? Menyerahkan maknanya. Bukan ini mazhab salaf. Baik. Was-salafu bari'una min hadzal madhhab, dan salaf berlepas diri dari mazhab ini. Baik. Wa qad tawataratil aqwalu anhum bi itsbatil ma'ani li hadhihi nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan. Wa tafwidhuhum al-kaifiyata ila ilmi Allah ta'ala. Dan telah mutawatir perkataan-perkataan dari mereka tentang penetapan makna-makna terhadap nas-nas ini semua. Yang dimaksud nas-nas ini yaitu nas-nas apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah datang penjelasan dari para salaf, bahkan mutawatir, mereka menjelaskan dan menetapkan maknanya, baik secara ijmal terkadang, itu secara global, maupun secara terperinci. Tapi ikhwanillah, mereka menetapkan makna dan apa? Wa tafwidhuhumul kaifiyata ila ilmillahi ta'ala, dan penyerahan mereka tentang kaifiyah sifat-sifat tersebut kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diserahkan ilmunya kepada Allah yaitu apa? Kaifiyahnya, paham? Inilah mazhab salaf. Jadi mazhab salaf dalam menetapkan sifat, menetapkan maknanya, dan menyerahkan ilmu tentang kaifiyahnya kepada Allah. Adapun mazhab mufawwidhah, mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan maknanya, menyerahkan apa? Ilmu tentang maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ini konsekuensinya berarti semuanya tidak dipahami. Berarti untuk apa diturunkan Al-Quran dan untuk apa diutus Rasul kalau perkataan mereka tidak dipahami? Paham? Sehingga mazhab mufawwidhah mazhab tajhil, yaitu mazhab pembodohan.
Bahasa pembodohan menunjukkan bahwasanya Rasul bodoh, tidak mampu mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang dipahami. Demikian pula menunjukkan Al-Quran itu hanya sekedar huruf-huruf yang tidak punya makna. Paham? Baik. Itu dulu dipahami dengan baik. Di sini dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang kalam yang bagus dan pokok berhubungan dengan madhab tafwid. Yang sampai terkecoh sebagaimana terkecoh Al-Juwaini. Al-Juwaini al-Qanifilah taubat dari ilmu kalam, menganggap dia sudah berakidah dengan akidah salaf, tapi terperosok pada madhab tafwid. Ya. Wal'iyadu billah. Naktahu bihadza. Walhamdulillahi rabbil alamin.